Ya, pemirsa, bagaimana duduk persoalan batalnya World Beach Games 2023 di Bali? Benarkah anggaran menjadi penyebab utama? Telah bergabung melalui sambungan Zoom dengan Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia, Raja Sabta Oktohari. Pak Okto, selamat siang. Selamat siang, Mas Agan. Ya, Pak Okto, gelaran tinggal 1 bulan lagi. Kenapa kemudian secara mendadak Bali mengundurkan diri menjadi tuan rumah World Beach Games 2023 pada tahun ini, Pak Okto? Ya, justru karena 1 bulan tadi itu, Mas Agan. Jadi kami melihat bahwa eh, mekanisme anggaran di Indonesia kan tidak mudah. Jadi prosesnya juga cukup panjang dan kami melihat bahwa kalau ini dipaksakan untuk dilaksanakan, nanti akan berdampak terhadap kualitas kegiatan itu sendiri dan tata cara penggunaannya pun itu akan membahayakan banyak pihak. Jadi ketika kita melihat ini akan lebih banyak mudaratnya, jadi kami juga melihat kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan. Dan kita berterima kasih bahwa Bapak Presiden memberikan dukungan yang luar biasa kepada kami gitu. Tetapi waktu dalam melaksanakan kegiatan ini sudah tidak terpenuhi sehingga kita memutuskan untuk tidak dapat melaksanakan kegiatan ini. Satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa Indonesia itu punya standar dalam mengadakan kegiatan seperti Asian Games, Asian Para Games, SEA Para Games, kemarin G20, terus Asian Summit, terus besok kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Nah, kami tidak mau merisikokan kualitas dari itu dengan waktu yang sangat mepet ini gitu. Dan proses penggunaan anggarannya pun itu jangan sampai, karena isu keuangan itu kan di Indonesia sangat sensitif gitu. Waktu yang kurang dari 30 hari kalau nanti penggunaan anggarannya salah pun itu bakal pasti akan berdampak yang tidak baik kepada banyak pihak gitu. Pak Okto, seberapa besar sih anggaran yang diajukan kepada pemerintah pusat? Ada beberapa strategi atau skenario yang kita ajukan gitu, dan melalui revisi-revisi yang kita lakukan itu mulai dari yang awalnya 900 miliar terus menjadi 700 miliar, setelah itu menjadi 600 miliar gitu, dan terakhir itu kurang lebih 500 miliar, akhirnya disetujui 446, dan itu pun kita pasti harus mencarikan solusi dari pihak-pihak lain untuk memenuhi kebutuhan dari game sendiri gitu. Tetapi tantangannya bukan jumlah, tapi mekanisme waktu. Kan di Indonesia itu penggunaan anggaran APBN itu harus melalui mekanisme, tidak bisa serta-merta gitu ya. Gitu. Dan waktu yang kurang dari 30 hari ini saya kira kami tidak menemukan cara yang Baik, Pak bisa Okto, tapi membuat kenapa kemudian 1 bulan sebelum acara kemudian akhirnya dibatalkan? Apakah memang anggaran ini mendadak begitu pengajuannya? Kenapa kemudian pembatalan ini tidak disampaikan beberapa waktu yang lalu? ya justru karena 1 bulan ini, justru karena waktu tinggal 1 bulan. Kalau persiapannya memang dari 2 tahun yang lalu, sejak kita tanda tangan kontrak itu, bahkan kami sudah melaksanakan technical delegate meeting 2 kali, dan CDM meeting 1 kali yang dihadiri oleh semua international federasi yang akan menjadi pelaksana di kegiatan Second Anok World Beach Game ini gitu. Dan kami juga sampai tadi masih terus berkomunikasi dengan Anok gitu, supaya bisa mengantisipasi konsekuensi yang akan kita tanggung dengan adanya pembatalan ini gitu. Pak Okto, bukankah kemudian masalah anggaran ini sudah dibantah oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo-Tejo? Dalam rilisnya mengatakan bahwa sebetulnya Indonesia siap untuk menyelenggarakan berbagai event internasional. Pak Okto. Ya, saya juga sudah baca dan saya sudah komunikasi juga dengan Menpora. Artinya kalau kesediaan anggaran, ya memang kesediaan anggaran sudah disampaikan oleh pemerintah gitu. Tetapi mekanisme dalam menggunakan anggaran, faktanya kan ini kan udah waktu kurang dari 30 hari. Kurang dari 30 hari, kalaupun nanti anggarannya katakan nih, besok diturunkan, which is nggak mungkin gitu ya. Ya waktunya sudah sangat mepet gitu. Sedangkan di kita persiapan-persiapan panjang itu
kita nggak mau ada yang melanggar tata kelola atau tata cara penggunaan anggaran karena ini anggaran negara, uang rakyat. Itu kami harus sangat hati-hati gitu dan ya ini bukan keputusan yang mudah, tetapi saya mengurangi lebih karena kami melihat ini akan jadi lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Baik, Pak Akto, apakah pembatalan ini sudah seizin Presiden? Kami belum melaporkan ini secara resmi kepada Presiden, tapi kami sudah pernah melaksanakan ratas. Presiden memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan ini. Sekali lagi, dari pemerintah terhadap anggaran ini sudah diberikan support, tetapi mekanismenya itu tidak bisa terpenuhi karena waktunya sudah lewat dari injury time gitu. Apakah waktu sisa 1 bulan ini tidak cukup untuk melakukan proses pencairan dana dari pemerintah pusat, Pak Akto? Kan pencairan belum menyelesaikan masalah, Mas. Setelah pencairan itu kan ada mekanisme dalam penggunaan anggaran. Gitu. Nanti pada saat pelaporannya kan agak sulit juga dan kan resikonya itu sangat tinggi gitu saya lihat. Dan ya kami berharap tentunya ini menjadi pelajaran yang penting untuk kita semua gitu. Karena apapun cerita yang paling utama itu adalah menjaga kualitas dan marwah Indonesia sebagai negara yang banyak sekali telah membuktikan kepada dunia kita menjadi tuan rumah yang sangat baik gitu, baik dari kegiatan-kegiatan olahraga maupun kegiatan lainnya. Nah, ini yang Pak Akto, kami ini sangat dijanjikan jaga anggarannya turunnya kapan, Pak Akto? Kenapa? Baik. Mohon maaf saya potong, Pak Akto. Pak Akto, ini dari pemerintah pusat sendiri menjanjikan anggarannya akan diturunkan kapan? Oh, saya belum tahu. Kalau itu bisa tanya ke Menpora dong. Gitu. Kami kan hanya pelaksana, Mas. Kan kami hanya pelaksana dari kegiatan ini. Tapi kalau untuk anggaran, Kemenpora yang berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan. Oke, baik. Terakhir, Pak Akto, apakah tidak dipikirkan dampak dari kebijakan ini memberikan citra internasional yang buruk terhadap Indonesia, Pak Akto? Ya, semua pasti ada konsekuensinya, Mas. Gitu. Dan konsekuensinya ini yang sekarang sedang kita negosiasikan terus dengan ANOK supaya Indonesia juga tetap bisa tampil di kancah-kancah dunia dan ini tidak berhenti. Kita masih banyak PR. Dalam waktu dekat itu masih ada Asian Games, masih ada IMAC, masih ada FIBA, masih ada Under 17 gitu. Tahun depan juga masih banyak kegiatan single event yang akan kita jadi tuan rumah. Belum lagi kualifikasi Olimpiade 2024 di Paris nanti. Baik, Pak Akto, terima kasih telah bergabung bersama kami di Headline News Metro TV. Selamat siang, Pak Akto.